Kiri 10. Iya. Tengah-tengah kemudi ya. Terus begitu Pak ya. Hai kawan maritim. Mana? Menarik bukan? Tadi kita sudah mengikuti kegiatan Kapten Dewi memandu kapal merapat ke dermaga Pelabuhan Tanjung Priok. Dan setelah melaksanakan tugas, kita sekarang sudah sampai di stasiun Pandu Bandar Utama Tanjung Priok. Sebelah saya Pak Kapten sudah siap untuk diwawancara. Kita ingin tahu lebih jauh lagi informasi dari Pak Kapten. Pak Kapten, selamat siang. Bagaimana capek Pak Kapten? Iya. Mohon izin ini kita buka maskernya, Ibu. Ya, Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan pemanduan dan alhamdulillah kita berhasil selamat. Sekarang kita sedang berada di ruang Pandu Bandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok. Kita akan sedikit bincang-bincang tentang kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Mungkin begitu Bu ya. Iya, terima kasih. Tadi meraih sekali Pak Kapten. Ada istilah-istilah untuk berkomunikasi nih. Iya. Coba Pak Kapten jelaskan nih para kawan maritim kita penasaran juga nih. Mungkin istilah yang paling umum aja lah Pak Oke. Kapten. Nah, jadi begini Bu, jadi sebelum saya menjelaskan apa yang Ibu tanyakan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana tugas seorang pandu itu di pelabuhan dan apa fungsinya terhadap kegiatan di pelabuhan. Jadi pandu itu adalah the first dan the last service di pelabuhan Bu. Jadi orang yang memberikan servis pertama dan orang yang memberikan servis terakhir di dalam pelabuhan. Jadi kenapa dikatakan servis pertama? Karena ketika kapal yang akan masuk pelabuhan adalah pandu itu mencerminkan pelabuhan itu sendiri. Dia naik ke atas kapal untuk pertama kali untuk membawa kapal masuk ke dermaga. Dan kenapa dikatakan the last service di pelabuhan? Karena ketika kapal berangkat, orang terakhir yang berada di atas kapal tersebut adalah seorang pandu. Oh, Ya begitu Bu ya. berarti kalau gitu tadi kapal ini nanti ketika berangkat lagi juga akan dipandu lagi oleh... Ya betul, dari pandu lagi, tapi nanti sesuai urutan jaganya. Jadi ketika ada petugas pandu yang kena giliran jaganya, ketika kapal tersebut tadi yang berangkat, nanti bisa kena pandu yang jaga yang lain. Oke, Iya. jadi berarti kalau gitu seorang kapten pandu itu harus bisa menguasai bagaimana mengendalikan kapal dengan berbagai ukuran dan berbagai jenis, Pak. Ada betul Bu, ada betul. Jadi ketika kita memang untuk menjadi petugas pandu itu memang basicnya itu memang dari pelaut. Dari pelaut yang memang sudah berlayar, punya ijazah laut. Dan setelah itu masuk pendidikan kepanduan, itu dilaksanakan oleh Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Laut. Selama melaksanakan pendidikan, kita dididik lah bagaimana cara memandu kapal, bagaimana altitude untuk komunikasi dengan nakoda. Nah setelah kita melakukan pendidikan itu, maka kita diwisuda dan diangkat oleh Kementerian Perhubungan dan diberikan ijazah sertifikasi pandu. Ketika kita sudah memiliki sertifikasi pandu tersebut, maka kita boleh melakukan pemanduan, demikian Bu. Iya. Padahal kapal-kapal itu kan setiap kali berubah teknologinya, Iya. kemudian ukurannya juga semakin besar, Iya. sudah semakin seperti raksasa besar Iya. kan. Apakah itu juga berarti bahwa seorang kapten pandu itu harus selalu mengikuti mengikuti pelatihan-pelatihan lagi sesuai dengan teknologi yang berkembang? Ada betul itu Bu. Jadi ketika kita sudah dapat ijazah pandu, kita juga di ijazah itu tersebut itu ada endorsement. Endorsement itu berlakunya dalam waktu 3 tahun sekali, dan itu di dalam endorsement itu kita diberikan pengetahuan tentang bagaimana kapal-kapal yang baru, bagaimana teknologi yang berkembang sekarang ini. Jadi dalam waktu 3 tahun kita renew lagi endorsement. Dan ataupun informasi itu kita dapat ketika kita naik di atas kapal, kita menukar informasi dulu dengan nakoda. Bagaimana tentang mesin kapal, bagaimana dengan kemudi kapalnya, supaya kita dalam bekerja nanti bisa mengolah gerak kapal itu. Karena kita sudah ada menukar informasi dengan nakoda kapal tersebut. Oh begitu. Iya. Berarti ketika Pak Kapten naik ke kapal itu tidak serta-merta langsung
Pak Kapten ambil alih, tapi harus ada dulu semacam negosiasi informasi, tukar informasi gitu. Betul, betul. Jadi ketika kapal masuk pelayaran wajib pandu, pandu naik ke atas kapal. Ketika pandu di atas kapal itu hanya memberikan nasihat kepada nakoda bahwa kapalnya akan sandar di sini, sandar sebelah kanan atau sandar sebelah kiri. Dan nakoda pun memberikan informasi kepada kita bagaimana tentang olah gerak kapalnya, bagaimana tentang tali temali dia di atas kapal. Dan ketika nakoda tersebut mengolah gerak sendiri, kita pun mempersilahkan. Ya, ada sebagian nakoda dia mengolah gerak sendiri kapalnya, namun kita tetap memperhatikan tentang keadaan alur, keadaan dermaga, kita menjelaskan. Ada juga nakoda yang menyerahkan kita untuk melakukan olah gerak. Dalam arti kata, ketika kita diserahkan oleh nakoda untuk berolah gerak, kita melaksanakan hal tersebut, Bu, sampai kapal sandar ataupun kapal berangkat. Ya. Wah, berarti memang seorang kapten pandu itu harus siap untuk menerima. Ketika harus diserahkan, dia harus siap menerima untuk mengendalikan. Tapi kalau hanya diminta untuk memberikan arahan saja juga harus siap, ya Pak. Iya, betul, betul, Bu. Ya, betul. Oke, nah kawan maritim, menarik bukan? Dan ternyata Pak Kapten, sebenarnya berapa banyak sih kapten pandu yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok ini? Di Pelabuhan Tanjung Priok kita ada 33 orang, Bu. Ada 33 orang, termasuk nanti itu ada deputi manajer, dan manajernya juga itu sewaktu-waktu bisa juga memandu. Karena selain mereka bekerja di struktural, beliau-beliau tersebut juga memiliki sertifikat pandu dan surat izin memandu. Ketika ada keadaan emergensi atau kekurangan pandu, mereka juga ikut di lapangan, ya begitu, Bu. Iya. Dan itu 33 kapten pandu itu melayani berapa kapal, Pak Kapten? Ya, sekarang kita kalau tiap hari itu kita kan ada 2 shift tuh, Bu, shift pagi dan shift malam. Dalam satu shift itu kita jaga 8 orang, rata-rata 5 sampai 7 atau 10 kapal satu hari. Satu hari satu pandu, 5 sampai 7. 24 jam itu? 12 jam. Oh, 12 jam, 5 sampai 7 kapal. Kalau 24 jam, kapal itu masuk, keluar masuk itu sekitar 35, bisa 70 gerakan, Bu. 70 gerakan pemanduan, ya. Oh, 70 gerakan. Pemanduan, ya. Banyak juga, Bu, ya. Iya. Jadi ketika kita berada di atas kapal, kita komunikasi dengan nakoda, serah terima informasi dengan nakoda dan kapal, maka ketika nakoda menyerahkan komandonya untuk olah gerak, maka pandu mengambil alih olah gerak tersebut. Adapun komando-komando yang biasanya yang memang kita dapatkan dari pendidikan pandu, antara lain misalnya kapal mau ke kiri atau mau belok ke kanan, itu ada komando sendiri, misalnya kiri 10, ketika kapal mau kiri 10 atau belok kiri, ketika kita mau kembalikan kapal untuk lurus, maka kemudinya dikembalikan ke tengah-tengah. Ataupun kita mau rubah haluannya ke kanan, maka kita kasih komando ke kanan 10, kanan cikar, dan seterusnya begitu. Jadi itulah diantara komando-komando di atas kapal. Dan kalau komando mesin itu ada beberapa komando mesin, yaitu kalau kita mau memulai untuk memajukan mesin itu ada maju pelan sekali, maju pelan, maju setengah, atau maju penuh. Ketika kita mengurangi kecepatan, kita kurangi aja. Maju setengah, maju pelan sekali, ataupun stop mesin. Ketika kita sudah mendekati dermaga, namun kecepatan kapal masih terlalu tinggi, kita bisa menggunakan mesin kapal untuk mundur. Kiranya itulah diantara kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat kita memberikan komando kepada para kru kapal yang sedang bertugas di anjungan pada saat itu. Satu saja, ya. Pak Kapten. Tadi Pak Kapten menyebutkan kiri 10, apa itu artinya kiri 10? Artinya kiri 10 itu artinya di situ ada penunjuk kemudi, Bu. Ada kemudi kapal, di situ ada indikatornya bahwa kiri 10 itu menunjukkan bahwa kemudinya itu di angka kiri 10 derajat. 10 derajat itu berarti kapal kita mulai kiri angka 10 derajat. Iya. Ketika dia kekurangan, kita masih mau nambah ke kiri lagi, tetapi dengan kiri 10 belum bergerak ke kiri, kita bisa nambah ke kiri. Bahkan cikar kiri. Cikar kiri ya. Cikar kiri itu artinya. Saya tahu tuh di lagu tuh. Ya, cikar kiri ya. Balada pelaut. Balada pelaut ya. Betul. Jadi cikar kiri itu kemudi ke kiri yang sangat maksimal. Kemudi terakhir ya. Kemudi terakhir itu biasa sampai 30 atau 35 derajat ke kiri. Itu untuk membelokkan kapal lebih cepat. Begitupun ke kanannya seperti itu, Bu. Iya.
Ya, Itulah istilah-istilah. Ada pelaut itu. Iya, dari Ada situ. istilah yang Iya, memang betul. dipakai, betul. Iya, Jadi betul, betul. Bukan istilah-istilah hanya di Iya. lagu. Oke, Iya, iya, betul, oke, betul, betul. keren. Ya, Pak Kapten. Iya, Bu. Tadi sudah penjelasan kalau komunikasi bahasa Indonesia. Iya. Tapi kan ada banyak juga kapal-kapal asing itu komunikasinya bagaimana? Istilah-istilah yang digunakan Iya, bagaimana, Pak jadi Kapten? di dunia maritim itu ada istilahnya SMCP, Bu, Standar Maritime Communication Prase. Oh. Prase komunikasi di atas kapal. Begitupun dengan pemanduan, ketika pandu berada di atas kapal, ada bahasa-bahasa bakunya. Jadi ketika kita berada di kapal, dengan nakoda, dengan kru kapal kita sudah punya bahasa tersendiri. Misalnya kiri 10 misalnya, port 10, atau kapal harus terusan haluannya terus begitu, steady gitu, steady. Artinya steady itu kapal nggak boleh belok-belok. Oke. Steady ya. Steady. Atau kanan 10, 10 starboard gitu kan. Jadi memang ada bahasa-bahasa baku yang telah dibukukan gitu, Bu. Jadi istilah-istilah tersebut nggak akan berubah. Dan itu berbeda dengan bahasa Inggris yang Iya, berbeda dengan bahasa Inggris yang umum. Jadi ketika kita bersekapal, ketika kita memberikan komando-komando itu mereka sudah paham. Ketika misalnya mesin maju pelan sekali dengan bahasa Indonesia, maju dengan bahasa maritimenya dead slow ahead gitu kan, atau slow ahead, half ahead, maju setengah, atau full ahead, maju penuh gitu. Istilah-istilah tersebut sudah dibakukan di buku SMCP tadi, Standar Maritime Communication Prase gitu, Bu. Dan semua kapten pandu harus menguasai, betul. Karena sekarang juga ketika kita dipandu, kita didiklatkan juga. Didiklatkan untuk mengambil sertifikasi daripada komunikasi tersebut. Iya. Oke. Jadi ternyata harus juga menguasai bahasa Inggris. Karena Betul. Pak Kapten, dulu Iya. pada abad ke-15, 16, bahasa komunikasi internasional para pelaut itu pakai bahasa Portugis. Iya. Bukan bahasa Inggris. Iya. Nah, ini kan sekarang sudah ada perubahan ya, ternyata di dunia maritim, dunia pelaut sekarang mereka sudah menggunakan bahasa Inggris. Iya, bahasa standar. Dan, ya, kawan maritim, ini adalah salah satu peluang profesi yang bisa kalian masuki, terutama untuk para generasi muda. Ambil peluang itu, dan generasi muda Indonesia harus menguasai lautan Indonesia. Jangan sampai diambil oleh negara asing. Pak Kapten memerlukan juga penerus-penerus nanti. Betul itu. Gitu. Jadi kepada generasi muda yang akan datang, bahwa dunia ini selalu berputar, teknologi maupun kemajuan itu selalu berputar, dan kesempatan untuk menjadi seorang pilot atau seorang pandu itu sangat terbuka lebar bagi para lulusan dari Akademi Pelayaran yang jurusan nautika, karena dengan sekarang ini dengan banyaknya badan usaha pelabuhan, mereka sangat memerlukan tenaga-tenaga pandu. Jadi kalau memang peluang itu sangat terbuka sekali buat generasi muda, intinya sudah berlayar, ketika dia ingin bekerja di darat, untuk menjadi maritim pilot itu adalah sangat peluang yang sangat bagus sekali untuk sekarang ini. Apalagi dari Sabang sampai Merauke. Ya. Berapa puluh ratus pelabuhan yang ada di Betul sekali, Bu, betul sekali ya. Jadi sekarang itu pelabuhan itu sangat membutuhkan tenaga-tenaga pandu. Oke. Ya. Dan ternyata pandu juga tidak sendirian ya, Pak Kapten. Betul. Pak Kapten pandu kan juga dibantu oleh tadi petugas-petugas Betul. yang lainnya. Nah, itu juga profesi-profesi lain yang masih Ya. bisa dimasuki oleh para generasi muda. Betul. Keren deh. Pokoknya Ya. dunia maritim itu tidak pernah ada habisnya ceritanya. Betul. Dan selalu ada tantangan-tantangan, dan itu merupakan salah satu peluang luar biasa buat para generasi muda. Oke Pak Kapten, Oke. terima kasih. Kami tidak mau mengganggu lebih lama lagi karena Ya, mungkin sama-sama, Bu, tugas lain sama-sama juga ya, begitu. sama-sama. Saya berterima kasih juga ini udah diliput, jadi bisa berbagi pengetahuan buat rekan-rekan insan maritim, buat rekan-rekan maritim pilot seluruh Indonesia. Semoga kita di masa pandemi ini juga masa yang sangat sulit, kita tetap bekerja dengan aman dan tetap ikut patuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pemanduan. Dan Pak Kapten ini salah satu generasi muda Indonesia yang ikut mempertahankan kejayaan Indonesia di dunia kemaritiman. Betul nggak? Oke. Ya, saya akan pamit. Ya, terima Tapi kasih, sebelum Bu. pamit, Terima kasih kita kunjungannya. akan menyapa dengan akhir kata, kamu, Mu, aku, cinta cinta maritim. maritim. Kawan maritim,